Hello, what's up guys? Balik lagi bareng gue Andika Mawardi di channel YouTube ini, Andika Mawardi. Oke, sebelum kita lanjut tonton video ini lebih jauh, thank you banget buat kalian yang udah klik video ini dan thank you banget buat kalian yang udah subscribe. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk channel tombol subscribe di sini, dan jangan lupa juga buat tekan tombol like-nya kalau video ini bisa bermanfaat dan menghibur buat kalian semua. Jangan lupa buat share ke teman kalian supaya bisa nonton bareng. Gua akan membuat atau mencoba memberitahu buat kalian tentang satu hal yang mungkin selama ini sebenarnya ada kaitannya dengan keseharian kalian dan sering banget kalian datangi tempat ini atau sering banget kalian bersangkutan atau berkaitan dengan tempat ini. Apa itu? Ini dia videonya. Jadi di sini gue akan coba menguak sebuah misteri atau menguak sebuah mitos yang mungkin dari beberapa kalian udah mengetahui tentang hal ini, atau juga dari kalian yang baru tonton video ini jadi baru tahu tentang apa yang ada, misteri apa yang ada di sekitar kita selama ini. Nah, misteri itu adalah mengenai lantai 4 di setiap gedung tinggi. Jadi beberapa waktu yang lalu gue main ke sebuah mall di daerah Jakarta. Di situ gue bukan coba sih, emang pasti naik lift sih, dan baru kali itu aja gue naik lift, terus gue dirinya ada di depan tombol lift tersebut. Dan di depan tombol lift tersebut gue tidak sengaja memperhatikan lantai-lantai yang ada pada tombol-tombol lift tersebut. Jadi di situ gue coba lihat dan ternyata oh my god, ternyata selama gue ke gedung tinggi, ternyata selama gue naik lift, lantai 4 nggak ada sama sekali di option lift tersebut. Dan gue coba ngobrol sama teman gue, bro, lantai 4 nggak ada ya emang di sini? Dan temen gue tuh bilang gini, nggak cuma di sini doang gitu loh, di gedung tinggi lain juga emang gak ada lantai 4 bro, sama lantai 13 katanya. Dan gue baru tahu cuma lantai 4 doang yang nggak ada. Gue coba langsung berpikir tentang kenapa lantai 4 tidak ada. Apakah karena struktural dari bangunan tersebut yang mengharuskan begini, atau emang ada mitos atau mistis tertentu yang selama ini nggak gue tahu gitu loh. Dan kali ini gue ingin buat video supaya bisa tahu bareng kalian mengenai kenapa atau mengenai penyebab dari tidak adanya lantai 4 dan 13. Mungkin nanti coba kita research ya. Langsung saja kita coba research di Google tentang gak adanya lantai 4 dan lantai 13 di gedung tinggi. Di sini gue juga benar-benar belum tahu tentang penyebab itu. Kalau emang mitosnya kenapa? Kalau emang karena struktural, yaitu apa gitu loh. Jadi kita bisa tahu berbagai macam informasi dari berbagai macam sudut pandang juga. Oke, jadi gue bakal coba research ke Google tentang ini, tentang lantai 4 dan lantai 13. Temen gue sih bilangnya waktu itu ada hal mistis atau hal mitos yang memang tidak diperbolehkannya ada lantai 4 dan lantai 13 di setiap gedung tinggi. Tapi di lain sisi gue rada percaya nggak percaya, karena kenapa lantai 4 gitu loh, ganjil juga enggak, genap juga ganjil juga enggak, sedangkan lantai 13 kan ganjil gitu. Dan dua lantai ini gak pernah ada di. Nah di sini gue coba tadi research tentang lantai 4, cuman belum keluar, jadi kita research bareng aja supaya kita tahunya bareng-bareng. Gue coba klik deh. Nanti akan kita bacain tentang penyebab gak adanya lantai 4 di gedung-gedung tinggi. Artikel pertama yang keluar adalah dari jendela360.com. Diberi titel lantai 4 dan lantai 13 kenapa tidak ada di apartemen. Di bawahnya ternyata ini diposting dari tahun 2017 dan memang benar, ternyata sudah dari lama atau memang dari waktu yang jauh tentang lantai 4 dan lantai 13 ini. Lantai 4 dan lantai 13 biasanya tidak ditemukan di gedung tinggi seperti apartemen dan hotel, dan juga mall. Kemarin karena gue ke mall itu nggak ada juga guys. Ini tak lepas dari kepercayaan Feng Shui.
apa itu kepercayaan Feng Shui, kita akan cari tahu dulu tentang kepercayaan Feng Shui. Sebelum kita mengetahui tentang lantai 4, kita coba cari dulu apa itu Feng Shui. Apa itu Feng Shui? Ini kayaknya sih dari kebudayaan Cina deh. Definisi Feng Shui, apa manfaatnya ya? Oh, ternyata ini adalah satu kepercayaan yang mungkin digunakan oleh ilmu topografi kuno dari Tiongkok yang mempercayai bagaimana manusia dan surga serta bumi dapat hidup dalam harmoni untuk membantu memperbaiki kehidupan dengan menerima ki positif. Bacanya gimana gue juga nggak tahu. Next. Oke, kita balik lagi ke topik tentang lantai 4. Kita akan cari tahu tentang lantai 4. Kita baca dari artikel jendela360.com. Bawahnya juga ada lagi sih dari artikel.rumah123.com yang postingannya lebih terbaru, yaitu tanggal 23 Juli 2020. Terus ada lagi di bawahnya, mengapa lantai 4 tidak ada. Ternyata ini lebih lama lagi postingannya, itu dari 11 Juni 2010, dan memang benar mitos ini ada dari sejak dulu guys. Tidak bisa dipungkiri, hasil research, hasil pencarian gua hari ini memang membuktikan bahwa lantai 4 emang nggak ada dari dulu gitu loh. Dan gue pengen tahu penyebabnya apa. Mungkin kita cari tahu dari tahun yang terbaru, dari tahun yang terlama dulu deh, dari www.kompasiana.com. Mengapalah tidak ada lantai 4? Kita akan bacakan penyebabnya apa. Tadi ya, mungkin penyebabnya dari satu hal tadi, yaitu tentang Feng Shui. Hampir bisa dipastikan bahwa siapapun dari kita yang pernah mengecap pendidikan dasar dan belajar menghitung, maka kita bisa mengetahui urutan-urutan angka dengan baik dan benar. Seperti pada umumnya, angka-angka disusun berurutan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya untuk bilangan asli, sedangkan untuk bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Namun bagi kita yang tinggal di kota-kota besar di mana pembangunan gedung-gedung bertingkat makin sering digalakan, maka ada satu fenomena menarik tentang angka yang hampir bisa dipastikan terjadi di setiap gedung bertingkat. Fenomena tersebut adalah ketiadaan lantai berbau angka 4 yang biasanya mulai dari 4, 14, 24, 34, 44, dan seterusnya. Oke, ternyata banyak guys. Ketiadaan lantai-lantai berbau angka 4 tersebut biasanya dipoles dengan perloncatan lantai atau menggantinya dengan angka yang lain. Yang seperti gue bilang tadi ya, lantai 1, 2, 3 dilanjut dengan lantai 3 lagi tapi ditambah dengan abjad 3A misalnya. Tabunya angka 4 ini mungkin bisa dikaitkan dengan beberapa mitos. Ada yang mengatakan bahwa angka 4 itu memiliki model seperti kursi terbalik sehingga tidak bagus digunakan untuk jabatan karena ditenggarai bisa menyebabkan jabatan yang dimiliki akan turun atau jatuh. Mungkin karena angka 4 seperti kursi yang dibalik. Ketika angka 4 dibalik, maka angka 4 tersebut seperti kursi yang memiliki satu kaki. Namun, dari sekian banyak spekulasi mengenai hal tersebut, ada satu hal yang dinilai menjadi alasan yang mengapa tidak ada lantai bernomor 4 dan berbau 4 pada gedung-gedung bertingkat dan perangkat teknologi. Ada lagi nih, perangkat teknologi. Kira-kira apa perangkat teknologi tersebut? Kita akan cari tahu nanti mungkin ya tentang teknologi. Di sini kita akan lanjutkan penjelasannya. Dan gue akan coba mencari inti-intinya aja supaya langsung jelas. Pada pelafalan bahasa Cina, angka 4 dibaca dengan Shi, S-H-I, yang diartikan bisa bermakna ganda antara mati atau 4. Oleh karena itu menjadi jelas juga mengapa angka 4 begitu tabu untuk digunakan, karena ditenggarai tidak membawa keberuntungan baik kepada pengembang perusahaan tersebut. Yang pertama adalah angka 4 dalam bahasa Cina artinya Shi, yang berarti mati. Dengan memiliki arti yang cukup mengerikan, yakni mati tadi, maka tidak ada penggunaan lantai 4 yang berbau angka 4.
Oh my god, ternyata itu guys. Lantai 4 jadi selama ini memiliki arti SHI atau si yang berarti mati. Ini sih sebenarnya adalah suatu hal yang berbau tradisional, memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Hal ini disebabkan karena budaya yang sudah mendarah daging yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat, sehingga diturunkan secara terus-menerus untuk tetap dilaksanakan. Sebenarnya kenapa lantai 4 tidak ada? Apakah ada alasan lain selain memiliki arti kata sia yang berarti mati dan tidak memiliki keberuntungan untuk siapapun yang menggunakan lantai 4, baik perusahaan, investor, dan lain sebagainya? Sebenarnya kalian mungkin udah tahu, sering mendengar, emang nggak ada lantai 4. Dan di sini gue akan coba jelasin lebih dalam tentang kenapa nggak ada lantai 4. Oke, kepercayaan Feng Shui ini tidak hanya diikuti oleh keturunan Tionghoa saja. Penghuni apartemen bisa berasal dari banyak kalangan, dan bisa jadi penghuni atau penyewa meyakini Feng Shui tentang angka 4 dan 13, sehingga pihak pengelola lebih dulu mengantisipasinya dengan menghilangkan angka tersebut dari urutan lantai apartemen, mall, ataupun gedung tingkat lainnya. Anda pernah dengar dua istilah ini? Keduanya berkaitan dengan angka 4 dan 13, yaitu tetraphobia. Tetraphobia diartikan sebagai ketakutan berlebih terhadap angka 4. Oh my god, ternyata ada juga fobia dengan angka. Sedangkan triskaidekaphobia adalah rasa takut berlebihan terhadap angka 13. Oke, ini mungkin nggak akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah tetraphobia. Kita baca lanjut. Kedua gejala fobia ini menimbulkan keluhan berupa mual, muntah, kesulitan bernafas, keringat berlebihan, detak jantung lebih cepat, serta panik berlebihan. Parah juga sih side effect dari tetraphobia ini. Anda percaya atau tidak, kepercayaan yang turun-menurun membuat sebagian orang sulit untuk lepas dari kepercayaan ini. Tapi sebagian lagi beranggapan hidup di zaman modern tak perlu lagi mempercayai hal mistis. Alasan lain, mungkin ini alasan terakhir yang akan kita coba kuak, tentang tidak adanya lantai 4 di gedung-gedung tingkat ataupun apartemen tadi ya, apartemen, mall, sama semua sih. Kita akan coba buka satu artikel lagi dari artikel.rumah123.com. Kita akan coba baca tentang mitos lantai 4 di sini. Apakah ada alasan lain tentang tidak adanya lantai 4 di sini? Kita akan coba baca ya. Oke, kita akan baca. Oh, narasumber atau bukan narasumber sih. Jurnalis rumah123.com sempat berbincang dengan sejumlah pengelola apartemen dan juga gedung perkantoran. Pertanyaan yang dilontarkan pun sama, kenapa tidak ada lantai 4 di apartemen dan juga kantor? Perusahaan pengembang yang membangun apartemen pun menjawab dengan jawaban yang senada. Ternyata alasan ini sudah sama semua buat para arsitek-arsitek pembangun gedung ini sama guys. Kita baca lagi di baris berikutnya. Banyak pembeli baik investor ataupun end user yang menghindari lantai 4 karena dianggap membawa sial. Oh my god. Mungkin apakah ini karena artinya si tadi? Pembeli bisa jadi juga tidak mempermasalahkan jika memiliki unit apartemen di lantai 4 dan tidak percaya mitos lantai 4. Namun apa jadinya kalau calon penyewa tidak menginginkan untuk tinggal alias masalah tersebut? Ternyata di sini saling menghindari yang namanya lantai 4 guys. Dari pemilik sampai penyewa. Oke, mungkin tadi alasannya adalah yang pertama karena ilmu topografi dari Tiongkok kuno yang ilmunya itu Feng Shui ya, disebut Feng Shui, bahwa angka 4 ini memiliki arti kata si yang berarti mati. Yang kedua adalah angka 4 ini berbentuk seperti kursi jika dibalik dan memiliki hanya satu kaki. Dan ini tidak tidak cocok untuk sebuah jabatan ataupun tidak cocok untuk sebuah jabatan ya, karena jika memiliki satu kaki logikanya
kursi tersebut akan jatuh atau akan turun. Akan jatuh sih. Ya logikanya akan jatuh. Dan yang ketiga adalah lantai 4 ini ternyata bukan banyak sih, ada beberapa yang menghindari lantai 4 karena fobia berlebih mengenai angka 4, yaitu tetrafobia tadi. Dan itu dampaknya parah banget sih, side effect-nya sih bisa ada langsung di dalam tubuh gitu loh. Terus mungkin yang terakhir adalah lantai 4 ini banyak yang menganggap bahwa angka 4 itu angka yang sial. Jadi sampai saat ini mungkin sedikit rasa penasaran gue udah terbongkar, udah hilang karena research di hari ini, di video kali ini. Dan mungkin berikutnya gue akan coba keliling gedung-gedung tingkat untuk mencari tahu apakah benar di setiap lift tidak ada lantai 4. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching this video. Jangan lupa buat klik tombol subscribe, like, comment, and share this video. Thank you and bye-bye.